Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di pagi hari yang sejuk ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah kurang lebih 1 bulan kita istirahat sejenak, fokus beribadah dan juga hal-hal lain. Sekarang kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ada yang kita harapkan setelah kepergian Ramadan. Saya berharap kita semua tidak menganggap tema-tema yang bernuansakan Ramadan dianggap tema yang usang, tema yang telah ketinggalan zaman. Kalau menurut anak-anak zaman sekarang kurang update. Sebab kalau kita mau perhatikan para ulama dahulu, bapak dan ibu sekalian, ternyata kehidupan mereka tidak pernah lepas dari nuansa Ramadan. Apa buktinya? Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasim min Wadhaib menyebutkan para ulama dulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sittata ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan, bayangkan bapak dan ibu sekalian. Kalau kita melihat bulan Ramadan berdasarkan kalender Hijriyah, berada di urutan keberapa bulan Ramadan? Ada yang ingat? Ke-9. Jazakumullah khairan. Di bulan ke-9, berarti 9 dikurang 6, 3 dari urutan pertama bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal, para ulama kita dahulu sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan, mereka habiskan dengan ibadah, full ibadah tanpa henti. Gasken kalau bahasa sekarang, jangan kasihkan kendor. Bulan Ramadan usai, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mereka berdoa juga kepada Allah agar 6 bulan setelah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti 1 tahun dan sepanjang waktu hidup mereka senantiasa selalu ingat dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan yang mungkin kiranya tidak dimiliki bulan lain. Mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin bapak dan ibu sekalian menjadi madrasah penting buat kita. Madrasah bagi mata yang mungkin sering jelalatan, madrasah bagi telinga mendengarkan ucapan-ucapan tak berguna, madrasah bagi mulut agar lisan dijaga, dan madrasah bagi fisik ini agar tindak tanduk kita senantiasa berdasarkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ditinggal bulan Ramadan
akan nangis terisak-isak. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya yang tadi saya sebutkan, kaifa la yajri lil mu'min ala firaqihi ilaihi dumu. Bagaimana mungkin orang beriman tidak berderai air matanya karena ditinggalkan bulan Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Sebab dia tidak tahu apakah tahun depan umurnya masih bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang membuat dia sedih. Orang beriman yang keimanannya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ditutup dengan satu hari sebagai pertanda bahwasanya semua yang terlarang di siang hari boleh kembali dilakukan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Idul Fitri. Banyak orang memaknai Idul Fitri dengan beraneka ragam corak. Kalau seandainya kita perhatikan dengan seksama Bapak dan Ibu sekalian, kiranya tidak saling bertentangan, bahkan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada yang mengartikan Idul Fitri artinya kembali berbuka. Lantaran 1 bulan penuh kita diwajibkan dengan ibadah-ibadah khusus yang paling menonjol diantaranya siang hari siam, malam hari qiyam. Lalu ditutup dengan 1 hari atau sebagai pertanda 1 hari ini yang nantinya kita kembali berbuka atau boleh melakukan apa saja di siang hari. Ada juga yang memaknai Idul Fitri adalah hari kemenangan. Menang dari apa? Mungkin menang dari semua perkara yang terlarang selama bulan Ramadan. Makna-makna ini atau arti-arti ini saling melengkapi. Tetapi orang seperti apa Bapak dan Ibu sekalian yang layak merayakan hari raya Id, yang layak mendapatkan Id? Apakah harta yang ia tampilkan? Apakah kendaraan yang ia banggakan? Ini dikatakan hari raya bagi mereka? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang sama, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan bagi orang yang pakaiannya baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Itulah hari raya Id yang layak disematkan kepada orang beriman. In laisal id liman tajammala bil libasi warukub. Id itu bukan bagi orang yang memperindah pakaian dan menjadikan kendaraannya makin kinclong. Bukan itu makna Id. Innamal id liman guffirat lahu dzunub. Akan tetapi Id adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, di malam terakhir bulan Ramadan, beliau keluar dari rumahnya kemudian berkata, "Man hadzal maqbul fanuhanni." Siapakah di malam ini yang seluruh amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami akan ucapkan selamat kepadanya. Wa man hadzal mardud fanu'azzi. Dan siapakah yang malam ini seluruh amalannya bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan dia bela sungkawa. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk golongan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya sampai nanti ajal menjemput. Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit prolog. Mudah-mudahan senantiasa membuat kita semangat. Ramadan telah berlalu, tetapi kenangan yang indah dan cantik jangan sampai sirna dengan berlalunya bulan Ramadan. Jadikan kenangan kita bersama bulan Ramadan sebagai bentuk motivasi agar kita selalu bersemangat di bulan-bulan luar Ramadan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala tentukan di bumi mana kita berpijak untuk dicabut nyawa kita. Semoga kita senantiasa dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala
sampai datang al-yakin. Al-yakin ini maksudnya bukan keyakinan, saya kalau belum yakin berarti nggak wajib sholat. Tidak. Ini artinya kita telah mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan artinya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diberikan petunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna seorang hamba, cara beragamanya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga beriman kepada Rasulullah yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang patuh kepada Nabi sudah barang tentu dia patuh kepada siapa? Allah. Mayyuti'i rasula faqad ata Allah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Bahkan kalau ada orang yang mengaku saya cinta kepada Allah, Allah buktikan dan Allah uji. Bahkan Allah abadikan dalam bentuk firman-Nya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian, wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang beriman, betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bapak dan Ibu sekalian, judul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mudah-mudahan juga sekali lagi, dan memang tidak ada yang dikatakan judul usang, judul tidak relevan ketika kita membahas agama kita, agama Islam. Tidak ada. Karena pasti judul-judul tersebut akan selalu bersinggungan dengan sendi-sendi kehidupan dan layak untuk diperhatikan serta dicamkan agar kita menjadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang diinginkan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul berikut, Tasyri'uz Zakah, pensyariatan zakat. Mungkin ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak rampungkan kemarin sebelum libur di pertemuan terakhir, namun kita sudah selesaikan judul yang terakhir, yaitu syariat puasa. Kita hari ini membahas sedikit zakat. Bukan zakat berdasarkan ilmu fikih Bapak dan Ibu, tidak. Karena ini pembahasannya beda sendiri. Yang kita bahas adalah zakat berdasarkan kacamata sirah, kacamata sejarah. Kapan disyariatkan dan lain sebagainya. Itu saja dan tidak banyak. Adapun perintilannya, perinciannya, Bapak dan Ibu bisa datang ke majelis-majelis yang memang khusus membahas secara teknis zakat, yaitu mengenai fikih zakat. Alhamdulillah sudah lengkap Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal kita mau atau tidak melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Bapak dan Ibu sekalian, ilmu itu sangat penting. Kita jadikan bekal untuk kehidupan. Sebab salah satu ciri khas agama Islam adalah berlandasan dengan ilmu. Apa buktinya? Buktinya ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Surat apa? Surat Al-Alaq. Ayat 1 dan 3-nya langsung tegas, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, bacalah. Membaca salah satu wasilah agar kita bisa membuka jendela ilmu pengetahuan. Sampai Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya jadikan hadis peristiwa turunnya wahyu ini di urutan ketiga yang menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan ilmu. Ilmu bukan ilmu kebal dibacok, kebal ditembak, bukan ilmu seperti itu. Kalau ilmu seperti itu lebih baik
jangan didekati Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita tidak tahu apa iya ilmu seperti ini bisa selamat dari kaedah-kaedah agama yang harusnya kita cari ilmu yang lebih bermanfaat daripada itu. Kalau ketimbang ilmu kebal bacok, buat apa Nabi SAW ketika perang sampai pipinya itu kemasukan? Biasanya kalau topi perang itu ada ini apa sih namanya? Ring-ringnya. Nah, ada 2 ring masuk ke pipinya Nabi SAW. Masuk Bapak dan Ibu sekalian. Sampai sahabat Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah itu mencabut dengan gigi beliau, dua-duanya patah langsung. Patah, giginya patah karena saking dalamnya. Lalu ditarik oleh Ali bin Abi Thalib sampai darah mengocor di pipi Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Baik, sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Penulis di sini mengatakan mengenai judul syariat zakat. Zakat merupakan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hal itu diketahui dari risalah samawi. Jadi zakat Bapak dan Ibu sekalian bukan lagi syariat di masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Tidak. Beberapa ibadah sudah dilakukan dari zaman dahulu dan umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah sholat, puasa, dan juga yang sekarang kita bahas adalah zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan mengenai puasa yang ayat suratnya sudah kita ketahui bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu sebelum kalian juga diwajibkan. Yang berbeda hanya teknisnya saja, tata caranya saja. Karena memang setiap nabi memiliki tata cara yang berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi kami berikan tata cara, manhaj, thariqah, syariatnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi memiliki tujuan yang sama, bermuara pada satu titik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya aturan dan regulasi sendiri-sendiri pada setiap zaman, di setiap era di mana Nabi itu hidup bersama kaumnya. Adapun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, tata caranya pun berbeda-beda. Zakat, Bapak dan Ibu sekalian, memiliki 2 tahap di dalam agama Islam, di dalam sejarah agama Islam, atau dikenal dengan 2 periode. Periode pertama dikenal dengan Al-Ahdul Makkiyyu, periode Mekah. Di masa periode Mekah ini, wajibnya zakat sudah diketahui oleh kaum muslimin, orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tetapi tata cara dan detailnya belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas wajib berzakat pada zaman tersebut. Barulah ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan lisan Nabi Muhammad SAW terangkan secara rinci beberapa zakat yang memang wajib harus dikeluarkan dan kepada siapa serta untuk siapa, waktunya kapan, di periode Madinah atau yang dikenal dengan Al-Ahdul Madani, periode Madinah setelah hijrah. Yang kita kenal secara ringkas, zakat itu ada 2, zakatul fitr dan zakatul mal. Zakat fitri dan zakat apa? Mal, atau zakatun nusub. Nusub itu mal. Zakat fitri, zakat fitrah yang mungkin kita kenal dengan ungkapan kita, sudah kita ketahui harus dikeluarkan paling tidak sampai mau menjelang sholat Idul Fitri. Adapun zakat mal, nah makanya tema ini Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya tidak ketinggalan juga, karena zakat
berarti kita berbicara semua zakat, bukan hanya zakat fitrah, melainkan juga terbentang pembahasannya mengenai zakat mal, zakat harta. Di sana nanti ada perak, emas, apalagi Bapak dan Ibu? Uang dikategorikan dari emas dan perak. Peternakan, lalu zakat apa lagi? Pertanian, apalagi? Perniagaan, zakat apalagi? Rikas, apa tuh rikas? Harta temuan, itu pun ada zakatnya yang sudah ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya kita kenal Al-Hakim, Maha bijak, Maha adil, hanya minta sedikit dari harta tersebut, tidak minta semua. Itu pun yang sedikit punya dua manfaat, bagi yang memberikan zakat dan juga bagi yang diberi zakat. Kembalinya adalah kepada mereka semua, kepada diri si muzaki itu sendiri yang memberi zakat, ataupun kepada mustahik yang menerima zakat. Lihat Bapak dan Ibu sekalian, begitu luar biasanya ajaran agama Islam. Tidak egois, tidak kemudian mengajak surga sendiri-sendiri, tidak, tapi ajaklah orang lain bersama kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diibaratkan oleh Allah Bapak dan Ibu seperti atlet lomba berada dalam lintasan perlombaan. Kenapa saya katakan kita itu berada seperti dalam lintasan perlombaan? Sebab Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala yang menggunakan ungkapan tersebut. Paling tidak di 3 tempat dalam Al-Quran. Al-Baqarah 148, Al-Ma'idah 48, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Lebih menukik dan menajam lagi Bapak dan Ibu sekalian, surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surganya, yang mana luas surganya Allah seluas langit dan bumi. Al-Hadid ayat 21. Kalau boleh kita umpamakan dari sekian banyak jenis perlombaan atlet lari, meskipun di antara peserta atlet lari itu ada juara dunia 3 kali berturut-turut, selama dia berada dalam lintasan, apakah kita kemudian kita katakan dia juara? Tidak Bapak dan Ibu sekalian. Semua berhak untuk menyandang gelar juara. Meskipun di situ ada sang juara bertahan 3 kali berturut-turut dunia, selama dia dalam lintasan, dia masih peserta. Orang yang mendapatkan juara manakala kakinya sudah melewati garis finish. Begitu juga kita Bapak dan Ibu sekalian. Juara yang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pilihkan dan Allah berikan predikat sebagai juara adalah mereka yang menutup kehidupannya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terkesima, jangan terpedaya, jangan ujub kalau kita merasa kemarin bulan Ramadan full kita beribadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ujub Bapak dan Ibu sekalian. Sebab penentuan terakhir layak atau tidaknya amal kita di akhir kehidupan kita. Ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Di akhirnya Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti kemudian proses untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala itu tidak lagi bermanfaat. Justru proses ini pun harus kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kembali lagi kalau boleh tadi saya umpamakan dengan perlombaan lari. Orang yang menjadi juara adalah orang yang mampu menguasai teknik dasar. Makanya juara dalam perlombaan tidak pernah lepas dari penguasaan teknik dasar yang digunakan Bapak dan Ibu sekalian. Seorang hamba di dunia ini dia tahu kapasitasnya sebagai seorang hamba Allah, tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau dia tidak menguasai teknik-teknik dasar sebagai seorang hamba yang layak nanti disematkan sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang layak menuju surganya Allah, dikhawatirkan tempat kembalinya adalah Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tadi sudah diingatkan oleh Imam dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Nas'alullah salama wal afiyah. Allahumma ajirna minan nar wa min jahannam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya bahas mengenai hikmah dari tema ini, kita sudah ketahui bersama dan saya tidak membahas secara khusus hukum zakat. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Quranul Karim, lalu hadis Nabi SAW dan ijma. Kemudian yang harus kita ketahui, zakat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, bulan Syawal, berdekatan dengan bulan Ramadan. Memang di tahun kedua Hijriah ini banyak sekali event, banyak sekali kejadian-kejadian penting yang layak ditulis dari berbagai generasi sejarah Nabi alaihissalatu wassalam. Jas merah kalau bahasa yang sering kita dengar. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu betul Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Karena sejarah itu diibaratkan cermin. Kalau kita bercermin, kira-kira kita bisa tahu nggak apa yang akan kita dapatkan di jasad dan pakaian kita. Umumnya kita mengetahui, oh ternyata di salah satu pakaian saya ada debu. Saya jangan sampai terlihat tidak rapi saat berpenampilan di hadapan orang. Oh ternyata salah satu dari tubuh saya ini ada sedikit coretan karena baru saja bermain dengan anak-anak, coretan. Nah, ibaratkan cermin, begitulah sejarah Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai masa-masa kelam yang dulu pernah dialami generasi sebelum kita kembali lagi di generasi kita dan anak cucu kita. Kalau masa lalu penuh dengan kebaikan, aromanya begitu semerbak, kita adopsi bagaimana kok mereka bisa mengalami hal seperti itu, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sejarah itu sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sejarah yang dialami oleh generasi sebelum kita. Lalu yang berikutnya adalah ini peringatan buat kita semua. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita semua. Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Bapak dan Ibu sekalian, mumpung masih diberikan kesempatan bernafas oleh Allah, bisa nanti mungkin merasakan dan melihat terbitnya matahari, maka coba lihat apakah harta kita ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak. Kalau sudah wajib, jangan ditunda-tunda Bapak dan Ibu sekalian. Jika memang sudah terpenuhi, karena kita tidak tahu di bumi mana Allah akan mencabut nyawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Yang pertama, ancaman dari Allah, surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahab," dan orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkan di jalan Allah. Apa ancamannya? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih berita gembira dengan azab yang pedih. Ini celaan dari Allah. Azab yang pedih itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Menyakitkan, tapi Allah menggunakan kata-kata beri kabar gembira. Berarti Allah melalui firman-Nya ini begitu mencela habis-habisan orang yang menahan harta, padahal di situ ada beberapa persen hak saudaranya untuk diberikan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Beritakan gembira dengan azab yang pedih
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Nauzubillah min dzalik. Siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu harta yang mereka simpan, mereka pelit untuk mengeluarkan zakatnya, kemudian disetrika menjadi alat setrika, nanti disetrika lambung, punggung, jidat mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, rasakan sekarang apa yang kamu simpan dulu. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, rumah megah nan mewah, kendaraan yang super cepat dan banyak sampai numpuk gak muat di garasi, sampai meluber ke jalanan, tak akan pernah kita bawa Bapak dan Ibu sekalian. Tak akan pernah kita bawa. Yang bermanfaat bagi kita itu pertama tentu rahmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, amal soleh Bapak dan Ibu. Bahkan tegas Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adama in qata'a anhu amalu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalannya, nggak ada lagi yang bermanfaat kecuali 3. Apa saja? Min sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Lalu wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, wa waladin yada'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kedua orang tua. 3 ini Bapak dan Ibu sekalian, amal soleh. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis Nabi SAW, saya bacakan saja artinya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh. Disepuh itu dia apa? Dilebur. Jazakallahu khair. Dilebur. Untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Berarti ini belum lagi di neraka, baru di luarnya. Apalagi kalau dia nanti masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Api neraka itu Bapak dan Ibu 70 bagian, dan api dunia itu 1 dari 70 bagian api neraka. 1 tetes saja jatuh ke bumi, hancur bumi ini Bapak dan Ibu sekalian. Itu dia. Yang terakhir, hadis yang terakhir diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Orang-orang yang banyak hartanya, maaf, saya pilih yang ini aja. Ada 3 tapi yang ini saja. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan, akro. Akro itu ular berkepala botak, rambutnya rontok, tapi ular emang gak ada rambut. Botak, kemudian warna hitam, hitamnya itu racun yang ganas. Ini akro. Tapi jangan dibayangkan ularnya seperti ular dunia. Nama boleh sama, mirip tapi beda, serupa tapi tak sama. Apanya serupa? Mungkin namanya sama-sama ular, tapi rupanya belum tentu sama. Di surga ada nggak anggur delima? Ada, tapi apakah sama dengan anggur delimanya dunia? Belum tentu sama, Bapak dan Ibu sekalian. Tugas kita tidak untuk mencari-cari, apalagi cari di Google, nggak ketemu. Belum ada yang bisa sampai ke surga, tidak bisa Bapak dan. Tugas kita hanya beriman. Oh ya, saya beriman di surga nanti ada buah yang namanya
delima anggur. Tapi apakah sama? Tidak sama. Tidak sama, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut. Yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang, menggigit tangannya dengan kedua mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Dan dia pun akhirnya mencaplok si pemilik harta itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dua ancaman ini, sebenarnya lebih dari dua, tapi biarlah ini cukup. Dua saja saya pikir bagi keimanannya yang memang bagus akan sudah ngeri melihat seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mendapatkan faidah dari peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Nabi kita alaihi salatu wasallam berikan. Sekarang kita bahas poin terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari judul Tasyri'uz Zakah, pensyariatan zakat. Yang pertama adalah sebagaimana puasa yang disyariatkan secara bertahap, demikian pula halnya zakat dan tidak diwajibkan sekaligus. Perintah ini dimulai dari periode Mekah dengan memberikan dorongan-dorongan. Setelah memasuki periode Madinah, maka diwajibkanlah zakat ini dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah tahu kapasitas hamba-hambanya. Kalau diberikan langsung brek, belum tentu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu bertahap. Semua syariat-syariat Islam dilakukan dengan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan lebih tahu dari ciptaannya? Allah tahu kelemahan manusia, bagaimana kegalauan, mudah sekali berkeluh kesah. Sholat saja sudah didiskon, di korting 5 waktu, masih saja ada yang tidak sholat. Betul tidak Bapak dan Ibu? Masih saja. Hayya ala sholah, hayya alal falah itu tidak kurang-kurangnya di Indonesia yang kaya raya dengan masjid plus musolanya. Tetapi panggilan-panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian semuanya tergerak hatinya? Tidak, banyak kiranya. Semoga kita termasuk golongan yang langsung bersegera ketika Allah memanggil. Amin ya rabbal alamin. Makmurkan rumah Allah Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang kaum laki-laki. Kalau bukan kita sendiri yang memakmurkan rumah Allah, siapa lagi? Jangan sampai kita hanya berbangga diri sebagai ajang mungkin untuk sekedar memperbagus fisiknya, diperbagus, dilengkapi dengan sarana yang memadai, bahkan ditambah dengan alat-alat penyejuk AC. Alhamdulillah, tapi kemudian kosong. Saya terakhir 3 tahun yang lalu, pokoknya semenjak pandemi tidak pulang kampung. Pak D, tahu Pak D Bapak? Pak D kalau bahasa ini apa? Uwa, paman ya, kalau bahasa ini. Pak D. Pak D saya, qadarullah, sebagai marbot. Marbot itu apa sih sebenarnya? Saya bingung dalam bahasa Arab. Mungkin marbut kali ya kalau dalam bahasa Arabnya, dari kata robato yarbitu, marbut. Marbut itu artinya yang terikat, diikat. Namanya marbot kan berarti urusannya masjid gitu. Sebagai marbot. Pak D saya yang adzan, yang qomat, yang imam, yang makmum. Kalau saya datang berarti tambah saya sama beberapa keluarga. Nah, borongan sekaligus. Masya Allah, masjidnya besar Bapak dan Ibu. Kalaupun ada dan ramai, alhamdulillah, tetap itu pun mesti kita syukuri. Ada setiap hari Jumat, penuh, meluber sampai bawah-bawah, masjidnya besar. Tapi di luar Jumat, ya sudah, kembali lagi sendirian Pak De saya. Termasuk subuh Ustaz, termasuk subuh, apalagi subuh. Masya Allah. Padahal masyarakat dan tidak terlalu kampung sekali, alhamdulillah sudah masuk, udah bagus. Rumah berdempet-dempet, namun kembali pada akhirnya taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bukan kita sendiri, terlepas dari masalah apakah hukumnya wajib atau sunnah, tapi paling tidak ketika kita siap untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ada tanggung jawab lain, yaitu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang mau sholat tiba-tiba tulisan di pintu closet. Apa closet? Tutup. Waduh, ini bisa
Gawat ini kalau seandainya masjid sampai tutup. Hikmah yang berikutnya, zakat merupakan wujud dari rasa kemanusiaan dan manifestasi dari kesempurnaan dan ketinggian akhlak. Islam menerapkannya dengan mewajibkannya zakat. Kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, untuk menciptakan sebuah aktivitas yang baik, tatanan masyarakat yang baik, harus dipaksakan dan dikondisikan sedemikian rupa. Karena manusia punya perangkat lunak yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini sifat dasarnya langsung disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak pemiliknya kepada perbuatan buruk. Berarti sifat nafsu tidak lain kecuali mengajak perbuatan buruk. Nafsu itu begitu kuat Bapak dan Ibu. Tarikannya, belum lagi faktor-faktor di luar yang sama-sama sifatnya seperti nafsu. Kalau tidak dikekang dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, habis sudah riwayat manusia itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kejahatan melimpah ruah di dunia ini lantaran diantaranya tidak bisa mengekang hawa nafsu. Belum lagi hawa nafsu ini diberikan ilham dua jalan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah beritahu kepada nafsu, ini jalan menuju kefujuran, keburukan. Ini jalan menuju ketakwaan, kebaikan. Allah pasrahkan, Allah serahkan kepada kita. Allah berikan keputusannya kepada kita. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, di ujung setiap dua jalan itu masing-masing ada pertanggungjawabannya. Tidak seenaknya begitu saja, dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak. Muslim yang bijak tentu dia akan mengambil jalan yang penuh kebaikan dan ketakwaan. Karena nanti ketika bertanggung jawab kepada Allah, maka dia mendapatkan kebaikan, tempat dermaganya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang harus seperti itu. Contoh orang sakit, kalau tidak dipaksa dan memaksakan diri, meskipun rasanya dia tahu ini pahit, dia tidak akan sembuh berdasarkan teori manusia. Kita lagi-lagi berbicara mengenai teori manusia. Kadang harus dipaksa Bapak dan Ibu sekalian, karena inilah jiwa manusia seperti ini. Tidak bisa, dan tidak ada manusia yang bisa berjalan sendiri seperti itu, tidak bisa. Harus dikondisikan. Kalau tidak dikondisikan, wah habis sudah. Makanya itulah Allah turunkan sistem yang namanya agama Islam untuk mengatur pri kehidupan manusia. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, zakat berfungsi untuk menolong orang-orang fakir dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud dari rasa persaudaraan. Juga berfungsi menghapus dosa-dosa dan menghindarkan dari bala, serta berfungsi sebagai sarana dakwah. Islam bukan agama yang mengajarkan pemeluknya itu bakhil, pelit, koret, medit, apalagi Bu? Ada lagi bahasa di Bekasi ini? Hah? Apa tulisan? Bahasa gaul sekarang ini ya. Masya Allah. Oke, 2022 dan saudara-saudaranya, naudzubillah min dzalik. Nabi bahkan mengajarkan doa agar kita dijauhkan oleh Allah dari sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Yang namanya bakhil itu, seneng gak Pak kita berteman sama orang bakhil? Ngeselin. Ngeselin. Dan gak ada yang suka sama orang bakhil. Gak ada yang suka sama orang bakhil. Zakat inilah kemudian menjadi wadah
untuk kita memerangi kebakhilan yang ada pada diri kita, untuk bisa membantu saudara-saudara kita, wujud dari rasa kasih sayang, cinta kita kepada saudara kita, dan kasih sesama manusia, membantu bahu-membahu, kemudian juga sebagai sarana dakwah. Kadang-kadang betul Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam keadaan lapar kita kasih ayat, bahkan kita lengkapi dari Al-Fatihah sampai Anas, kadang gak masuk Bapak dan Ibu. Saya ini lapar, saya lapar. Nah, makan dulu. Makanya kenapa mereka tetangga sebelah lebih berhasil? Karena mereka paham caranya. Kasih satu kardus, titik-titik, silakan lengkapi sendiri. Masuk mereka kepada agama mereka. Dijual akidah Islam hanya untuk satu kardus, hanya untuk perut ini kenyang. Padahal cara seperti ini sudah diberikan oleh Allah 15 abad tahun yang lalu. Allah tahu cara yang paling jitu seperti apa. Namun terkadang kita lah yang tidak bisa melihat itu semua. Lantaran dosa, lantaran keegoan kita. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke jalan Allah, kembali kepada agama Islam. Inilah satu-satunya cara agar kita keluar dari keterpurukan yang menyelimuti kaum muslimin ini. Kaum muslimin bukan lagi saling bahu-membahu dengan pegangan tangan yang sangat erat, tapi saling membelakangi, saling memusuhi, saling bertengkar, konflik sana sini terjadi. Kadang-kadang mohon maaf, ini nyata Bapak dan Ibu sekalian, hanya karena satu masalah yang sebenarnya beberapa menit bisa terselesaikan, namun karena mungkin emosi sudah memuncak, akhirnya permasalahan ini semakin melebar. Bahkan seperti ibarat kalau dulu kita masa kecil nonton film, to be continue, bersambung Bapak dan Ibu sekalian, sampai berepisode. Bukan lagi kepada satu turunan, kepada turunan-turunan berikutnya, anak cucu. Ya Allah, kita hanya bisa mengelus dada saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tema tentang zakat semakin menjadikan kita hamba Allah yang memiliki kepekaan sosial kuat. Terlebih kemarin bulan Ramadan kita sudah diajarkan sebagai madrasah bagi jiwa kita untuk menumbuhkan sifat empati, simpati, peka, dan lain sebagainya. Kita lihat dan kita tengok banyak saudara kita yang memerlukan, membutuhkan bantuan kita. Kalau bukan kita saudaranya sesama akidah, sesama agama, siapa lagi Bapak dan Ibu sekalian? Jangan sampai saudara-saudara kita yang membutuhkan ini dirangkul oleh mereka sehingga akhirnya menjual akidah lantaran karena ingin mengenyangkan perut dan masalah dunia lain. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.